Halo teman-teman semua, saya John Huta Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi energi terbarukan di Indonesia dan kebijakan nasional. Yang pertama itu tentang potensi sumber energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama ada energi matahari, yaitu sumber daya yang melimpah. Kekuatan sumber daya alam, yaitu Indonesia memiliki intensitas sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun. Yang kedua, adanya keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur untuk pemanfaatan energi surya masih kurang berkembang di banyak daerah. Yang ketiga, peluang investasi hijau. Terdapat potensi besar untuk investasi dalam teknologi energi terbarukan. Yang keempat itu ada ancaman perubahan regulasi. Kebijakan yang tidak konsisten dapat menghambat pengembangan energi terbarukan. Yang kedua itu ada energi angin. Potensi di wilayah pesisir, yaitu keberlanjutan energi. Energi angin di wilayah pesisir Indonesia menawarkan solusi berkelanjutan untuk kebutuhan energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mendukung upaya global dalam mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon. Selanjutnya ada energi air, pembangkit listrik dari sumber daya air. Potensi energi terbarukan ini, Indonesia memiliki potensi energi air yang sangat besar dengan estimasi mencapai 75.000 MW, namun pemanfaatan saat ini baru sekitar 10%, menunjukkan peluang pengembangan yang signifikan. Yang kedua, pembangunan PLTA tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meskipun harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Selanjutnya, energi panas bumi, yaitu memanfaatkan cincin api Pasifik. Potensi energi yang besar. Indonesia memiliki cadangan energi panas bumi yang mencapai 28.000 MW, menjadikan salah satu terbesar di dunia. Manfaat lingkungan. Energi panas bumi menghasilkan emisi karbon yang rendah, mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, dukungan kebijakan. Kebijakan energi nasional menargetkan peningkatan kontribusi energi terbarukan hingga 3% pada tahun 2025. Mungkin untuk gambaran dari energi bumi, panas bumi bisa kita lihat dari gambar berikut. Ada pemanfaatan agrobisnis, geowisata, CO2 metanol, hidrogen, ekstraksi mineral, dan manfaat-manfaat lainnya. Pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung yaitu menghasilkan energi listrik. Untuk bagian 2 yaitu kebijakan-kebijakan nasional dalam pengembangan energi terbarukan. Yang pertama itu kebijakan energi nasional KEN dan target 23%. Strategi pencapaian target. Kolaborasi antar pemerintah swasta dan masyarakat diperlukan untuk mencapai target 23% pemanfaatan energi terbarukan pada tahun 2025. Yang kedua, infrastruktur energi terbarukan. Pembangunan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung distribusi dan penyimpanan energi terbarukan secara efisien. Yang ketiga, dampak ekonomi positif. Pencapaian target 23% diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Regulasi dan dukungan untuk investasi energi terbarukan. Kebijakan insentif fiskal. Pemerintah menyediakan insentif fiskal seperti
pengurangan pajak, dan kemudian perizinan untuk menarik investasi swasta dalam proyek energi terbarukan, meningkatkan daya tarik sektor ini. Kerjasama publik swasta. Model kemitraan antar pemerintah dan sektor swasta diharapkan dapat mengatasi kekurangan pendanaan dan percepat pengembangan infrastruktur energi terbarukan yang diperlukan. Yang ketiga itu peningkatan R&D energi. Jadi komitmen pemerintah untuk meningkatkan kapasitas penelitian dan pengembangan dalam teknologi energi terbarukan penting untuk inovasi dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya energi. Selanjutnya, strategi pemerintah dalam transisi energi, yaitu peningkatan kapasitas teknologi. Pemerintah berfokus pada pengembangan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia untuk memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan, termasuk pelatihan dan pendidikan untuk mendukung inovasi serta penetapan teknologi terbaru dalam sektor energi. Dampak kebijakan terhadap perekonomian dan lingkungan. Yang pertama itu ada manfaat ekonomi energi terbarukan. Kebijakan energi terbarukan dapat meningkatkan kemandirian energi, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi yang berkelanjutan. Yang kedua, perbaikan kualitas lingkungan. Transisi ke energi terbarukan mengurangi emisi karbon dan limbah, berkontribusi pada pengurangan pencemaran udara serta melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem lokal. Selanjutnya, tantangan dan peluang dalam energi terbarukan. Tantangan dalam implementasi kebijakan energi terbarukan. Yang pertama itu ada ketidakpastian hukum. Perubahan regulasi yang sering menghambat kepercayaan investor dalam proyek energi terbarukan. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur yang tidak memadai menghalangi distribusi dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal. Yang ketiga, kurangnya tenaga ahli. Kekurangan sumber daya manusia terampil menghambat pengembangan dan pemeliharaan teknologi energi terbarukan. Boleh kita lihat pada gambar, yaitu era baru energi bersih Indonesia, merupakan kebijakan energi bersih nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Ada peluang maupun tantangan yang telah diberikan. Peluang investasi dan inovasi di sektor energi. Untuk peluang inovasi dan investasi, yang pertama yaitu insentif pemerintah untuk investor. Pemerintah menawarkan insentif menarik seperti pengurangan pajak dan jaminan pembelian listrik untuk investasi di proyek energi terbarukan. Yang kedua, kemajuan teknologi energi. Inovasi dalam teknologi energi terbarukan seperti penyimpanan energi dan panel surya efisien membuka peluang baru bagi pengusaha untuk berinvestasi. Yang ketiga, proyek energi berkelanjutan. Pengembangan proyek energi terbarukan seperti PLTS dan VLTA tidak hanya menyediakan energi bersih, tetapi menyediakan dan menciptakan lapangan kerja untuk mendukung ekonomi global. Dalam hal ini, peran masyarakat juga mendukung energi terbarukan. Yang pertama itu ada edukasi dan kesadaran. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai manfaat energi terbarukan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong adopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, partisipasi proyek lokal. Keterlibatan masyarakat dalam proyek energi terbarukan seperti instalasi panel surya dapat memperkuat kemandirian energi dan mengurangi emisi karbon di tingkat lokal.
Yang ketiga itu ada partisipasi proyek lokal. Keterlibatan masyarakat dalam proyek energi terbarukan seperti instalasi panel surya dapat memperkuat kemandirian energi dan mengurangi emisi karbon di tingkat lokal. Yang ketiga itu ada advokasi kebijakan energi, yaitu masyarakat dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan energi dengan memberikan masukan kepada pemerintah, memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Mungkin cukup sekian hasil dari presentasi saya tentang mata kuliah ekonomi, yaitu materi tentang potensi energi terbarukan di Indonesia dan kebijakan nasional. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga materi ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman untuk memberikan like pada video yang saya telah cantumkan. Terima kasih.